Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Andrian dari kelompok 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan arti emosi. Emosi diartikan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Emosi menjadi salah satu aspek terbesar yang memiliki pengaruh besar bagi sikap manusia selama ini. Hal itu dibarengi dengan dua aspek yang lainnya, yaitu adanya daya pikir dan daya psikomotorik. Biasanya emosi sering dikenali dengan aspek efektif. Hal ini merupakan dari penentuan sikap yang menjadi salah satu predisposisi dan perilaku manusia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kekhasan emosi pada remaja. Perkenalkan, nama saya Aprilia Supriyanti dari kelompok 6. Karakteristik perkembangan emosi pada remaja awal. Masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, suatu masa saat ketegangan emosi meninggi sebagai akibat perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi disebabkan remaja berada di bawah tekanan emosi sosial, dan selama masa kanak-kanak ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan itu. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan. Sebagian dari mereka memang mengalami ketidakstabilan emosi sebagai dampak dan penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Adapun ciri-ciri yang dikemukakan oleh Bevler yang dituliskan di bukunya Dari Daerah Enuk Fatimah yang menjelaskan sebagai ciri-ciri emosi pada remaja awal. Yang pertama, cenderung memiliki sifat pemurung. Sebagai kemurungan disebabkan perubahan biologis dalam perhubungannya dengan kematangan seksual, dan bagian lagi karena kebingungannya dalam menghadapi orang dewasa. Yang kedua, ada kalanya berperilaku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. Yang ketiga, adanya ledakan-ledakan kemarahan seiring terjadi sebagai akibat dari kombinasi. Yang keempat, ketegangan psikologis, ketidakstabilan biologis, dan kelelahan karena terlalu banyak bekerja keras, ataupun pola makan yang tidak stabil dan kurang tidur. Yang kelima, kecenderungan berperilaku tidak toleran terhadap orang lain dengan membenarkan pendapatnya sendiri. Yang keenam, mengamati orang tua dan guru-guru secara lebih objektif atau mungkin marah. Selanjutnya, seiring memberontak sebagai ekspresi dari perubahan dari masa anak-anak ke dewasa. Selanjutnya, dengan bertambahnya kebebasan, banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tuanya. Mereka mengharapkan perhatian, simpati, dan nasihat dari orang tua maupun guru. Yang terakhir, sering melamun untuk memikirkan masa depannya. Baiklah, adapun karakteristik perkembangan emosi pada remaja awal sebagai berikut. Yang pertama, berlangsung lebih lama dan berakhir dengan lambat. Yang kedua, tidak terlihat hebat dan kuat. Perkenalkan, nama saya Nadia Permatasari dan saya akan membahas mengenai emosi yang mempengaruhi perkembangan pada remaja. Apakah perkembangan emosi berpengaruh pada remaja? Jawabannya tentu iya. Kenapa? Karena perkembangan emosi menjadi salah satu kunci pertumbuhan remaja. Lalu bagaimana perkembangan psikologi atau emosi remaja dari tahun ke tahun? Simak penjelasannya berikut ini. Dikutip dari Healthy Children, masa remaja dikategorikan sebagai masa transisi yang dialami anak-anak untuk mencapai usia dewasa. Pada fase ini akan terjadi beberapa perubahan besar selain perubahan pada fisik. Salah satunya adalah perkembangan remaja yang mencakup sisi emosional yang perlu diketahui orang tua sebagai cara mendidik anak remaja. Hal ini berhubungan karena adanya perubahan hormon serta saraf, sehingga remaja tidak hanya berkembang secara kognitif, tetapi juga memiliki identitas diri serta hubungan sosial di sekitar. Pada saat anak berusia 10 tahun, perkembangan psikologi atau emosi remaja masih akan menunjukkan ketergantungannya kepada orang tua. Namun, kedekatannya dengan teman-teman sebaya akan semakin menguat. Bahkan, tekanan dari lingkungan pertemanannya akan semakin besar. Meski begitu, pada usia ini anak masih akan menganggap
orang-orang dewasa memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar. Hal ini membuatnya masih akan mengikuti aturan yang ada di dalam rumah. Saat yang bersamaan, pada perkembangan psikologi atau emosi remaja usia 11 hingga 13 tahun, dia mulai peduli dengan penampilan serta tubuhnya. Hal ini biasanya terjadi karena perubahan alami yang dialami oleh tubuhnya. Namun, apabila permasalahan ini tidak ditangani dengan baik, ada kemungkinan dia mengalami masalah-masalah tertentu. Pada perkembangan emosi remaja di fase ini, anak juga biasanya semakin menekankan identitas dirinya. Ini bisa dilihat melalui pakaian yang dikenakannya, musik yang didengarkannya, film yang ditonton, ataupun buku yang dibaca. Apabila dilakukan tanpa pengawasan orang tua, maka anak mungkin akan mulai berani mencontoh apa yang dilihatnya berdasarkan rasa penasaran. Kemudian berada dari usia 12 hingga 13 tahun, anak juga bisa melihat perkembangan psikologi emosi pada dirinya yang cukup signifikan. Ini terlihat dari perubahan mood yang semakin menjadi-jadi. Yang satu waktu ia merasa bisa melakukan segalanya, di waktu yang lain ia merasa mengacaukan segalanya. Perkenalkan, saya Diamila Agustin dari kelompok 6 akan melanjutkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi faktor negatif pada remaja. Faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan keluarga. Faktor keluarga merupakan fondasi awal untuk membentuk kepribadian dan moral pada usia anak-anak sampai dengan usia remaja. Karena kurangnya dukungan dan perhatian dari keluarga inilah, remaja terjerumus pada hal-hal yang negatif. Faktor yang kedua yaitu faktor pendidikan agama. Agama adalah pedoman dalam hidup setiap manusia. Remaja yang mudah terpengaruh hal-hal negatif disebabkan salah satunya karena kurangnya bekal ilmu agama. Faktor yang ketiga yaitu faktor usia. Pada usia remaja, emosional yang terjadi masih sangat labil karena adanya perubahan pola pikir dari masa anak-anak ke masa remaja. Karena kelabilan emosional inilah, remaja banyak yang belum bisa membedakan hal-hal baik dan hal-hal yang buruk. Faktor yang keempat yaitu faktor lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan memiliki pengaruh yang sangat besar pada perkembangan remaja. Apabila remaja salah dalam memilih lingkungan pertemanan, maka ia akan ikut terjerumus pada hal-hal negatif seperti pergaulan bebas yang dilakukan oleh lingkungan pertemanannya. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan emosi positif antara lain yang pertama, memasukkan hiburan dalam jadwal harian. Misalnya, ketika kita membuat jadwal harian atau to-do list, jangan lupa untuk memasukkan aktivitas yang membuat kita senang. Yang kedua, ajak diri kita menjadi kuat dan mandiri. Yang ketiga, melawan stres. Yang keempat, berbagi kepada orang lain. Yang kelima, memberikan apresiasi terhadap orang lain dan diri sendiri. Dan yang terakhir, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.